Karena depan kita ini langsung hutan blang gitu bang. Oke. Hutan luas. Di sana ada gede banget. Saya lihat tegas banget saya lihat. Itu tinggi banget bang. Hitam, gede, gemuk, tinggi banget ya sambil. Oh. Saya taunya ini karena dari mulut ke mulut bang. Karena kan di sana tuh nggak bisa komunikasi gitu Iya, loh bang. minimal alat komunikasi. Saya kabar abah meninggal ya Allah. Itu saya bilang, aduh, sedih banget saya bang. Pas, saya bilang gimana nih. Terus kalau udah ngikut gua nih, gimana cara mulainya? Abah nih nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Refdi. Dan seperti biasa nih sob, di samping gua udah ada seorang narasumber yang akan berbagi pengalaman mistisnya. Langsung aja kita sapa dulu Bang Oki. Halo Bang Oki. Halo bang. Kabar gimana Bang? Alhamdulillah Baik ya Bang ya. Bang, makasih ya lu udah jauh-jauh datang dari Pondok Labu ya. Iya. Ke Tangerang Selatan nih. Dan gue juga dapat informasi nih Bang ya dari tim kreatif. Kalau lu kesini nih dipaksa ya sama istri ya. Dipojokin sih bang. Dipojokin Tepatnya. Bang ya. Iya dipojokin sama istri. Iya, jadi karena memang istri lu tahu lu punya pengalaman mistis dan ya lu nggak tahu nih tahu-tahu udah didaftarin dan diundang ke sini ya. Pulang kerja sih waktu itu. Pulang kerja, saya megang handphone. Kok ini ada nomor yang saya nggak tahu. Ini apa nih? Saya bilang gitu. Akhirnya saya nanya sama istri, Mah, ini apa ya maksudnya ya? Dibilang, kamu kan sering tuh cerita-cerita dan dulu waktu pacaran juga kamu mistis banget orangnya. Saya bilang gitu. Kamu aku daftarin di podcast. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ngapain? Iya. Aku pengen lihat kamu deh di YouTube. Aku ngeliat orang mulu. Aku pengen dong lihat suami aku. Aku nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa nanti sarapan bikin sendiri. Itu anjir. Itu bikin gue speechless bang. Ancamannya bang, ya kan? Iya. Tapi pokoknya makasih dah buat istrinya Bang Oki ya. Jadi Bang Oki bisa mampir ke sini ya. Oke. Jadi bang, pada kesempatan kali ini lu mau bawain kisah lu yang mana nih bang? Bawain kisah waktu nyari pendamping dari Bang Sajin. Bisa kalau anak sekarang bilang tuh kodam. Cuman ini nyari bukan beli. Oke. Ini kita nyari, cuman lama kelamaan setelah kita berjalan punya, setelah kita dapet, kok jadi ke arah negatif ya? Oke. Yang tadi tujuannya buat ke arah positif malah negatif. Oke. Di-keep dulu untuk kisahnya ya, kita bikin penonton makin penasaran bang. Oke nih buat teman-teman, simak terus video ini sampai selesai karena banyak hikmah yang bisa kita petik. Dan gua rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, kita gaskan aja ceritanya. Kisahnya ini Bang Refdi, jadi waktu awal saya ke rumah tante. Karena di sana kebetulan saya sekolah di sana, saya ngabisin masa remaja di sana, saya menuntut ilmu nih di sana. Itu di 2007. Awal saya mau masuk SMA di sana. Nah, tante saya ini punya suami. Jadi aslinya tante saya ini memang orang Jakarta. Nikahlah dengan orang Cirebon. Itu bisa saya sebut abang ipar lah. Abang ipar saya bilang, lu sekolah doang, nggak ada kegiatan lain. Atau enggak lu mau main bola atau eskul apa? Saya bilang, enggak deh mang, paling di rumah aja nih, bantu-bantu rumah lah, karena kan saya tinggal di sana, nggak beres-beres rumah juga nggak enak kan. Ya udah akhirnya disaranin sama Bang Ipar, lu mau nggak belajar silat? Dia bilang gitu. Saya bilang, buat apaan mang silat? Saya kan nggak berantem, saya nggak suka nongkrong di mana-mana. Dia bilang gitu. Ya buat jaga lu diri aja, sebab kan nanti ketika lu selesai lulus sekolah, lu balik ke Jakarta, pasti lu punya teman orang Jakarta. Dan lu nggak bisa nolak saat lu diajak nongkrong kemana. Intinya lu harus bisa bela diri ketika lu dapat kejahatan. Dia bilang gitu. Saya pikir, oh iya ada benernya juga nih. Cuman gimana mang? Di mana tempatnya? Saya nggak tahu. Ya udah nanti ba'da subuh kita ke sana.
gue ada kenalan. Ya udah, singkat cerita dari rumah tante nih, saya nanya, Mang, ntar di sono gimana sekolah? Ya nggak apa-apa, sekolah mah sekolah aja. Cuman nanti kegiatannya nih seminggu sekali, sebisanya lu atau seminggu 3 kali. Jadi nggak setiap hari ya bang? Nggak setiap hari, dia bilang gitu. Ya udah, selesai pada subuh nih, saya masuk. Jalan ke sana. Memang tempatnya ini dia kayak di tengah perbukitan gitu bang. Kita jalan masuk ke dalam, wah itu jauh, sekitar 10 menitan lah buat menuju tempat pondok silat ini. Di awal masuk ini memang karena saya masih bocah, nggak tahu apa-apa, saya bilang kok gini ya hawanya ya. Kok pondok silat kayaknya angker banget, angkernya nih kayak tua banget rumahnya gitu, sepuh banget. Saya masuk ke dalam, akhirnya abang ipar saya ngomong sama guru sana. Singkatnya, gue punya ponakan nih, tolong titip anak ponakan gue di sini. Ya udah, saya pasti biasa lah, kamu kelas berapa? Ditanya-tanya. Terus di sini paling kamu bisa nggak puasa? Lalu yang begitu, saya bilang kalau puasa doang mah bisa, bah, karena kan kita tiap tahun Ramadan kan puasa. Saya awalnya belum tahu. Ya udah, singkat cerita saya sebulan belajar. Saya kan di sana 2007 masuk. 2009 saya baru keluar lah, setelah lulus baliklah ke rumah nyokap di Jakarta. 2 tahun saya di sana. Di bulan pertama seperti biasa bang, kita mempelajari gerakan silat. Terus kita kayak gerakan apa nih setelah ini, terus gerakan apa, sama nguasain pernapasan ya, pokoknya masih basic banget lah. Jelang 6 bulan itu baru mulainya kita coba nyatuin diri kita dengan alam gitu. Ada tingkatannya gitulah. Dia bilang, wah susah juga nih. Saya bilang, ya udah akhirnya nyobalah, bismillah. Nah jelang 2008 nih baru mulai saya aktif lah. Aktif ini kayak model nyari benda pusaka atau enggak nyari isian lah. Sebab memang di pesantren itu rata-rata nggak ada yang kosongan bang. Semuanya pada punya. Rata-rata di sana isian. Dan semakin tinggi ilmunya, itu isiannya semakin bagus, sama syaratnya semakin berat. Cuman wapak ini bisa dibilang tuh untuk kebaikan. Dan syaratnya pun kita apabila meninggalkan ibadah, itu kita nggak bisa ngebawa badan. Ngebawa badannya kita gampang marah, kita gampang emosi. Jadi negatif ke badan ya? Kita gampang sombong. Dan kalau dibawa ibadah sholat ini, itu badan panas, ini enggak. Kalau kita bawa sholat, semakin kita sering ibadah, ini badan semakin adem, otak semakin enak gitu. Ya, di bulan Suro waktu itu kalau nggak salah saya awal-awal di bulan Suro, ini belum ke Abah. Jadi yang punya ini namanya Abah. Dia bilang gitu, nanti kamu sama dia dulu, saya ada banyak murid saya yang harus saya ajarin. Dia bilang ya udah, sama pembina pertama, lu mau apa? Saya cuman paling pengen ini aja bang, pengen selamat di mana-mana. Maksudnya kalau ada apa-apa nih, pengen ada yang jagain. Ya udah, di tahap awal, lu puasa dulu 7 hari. Puasa doang bang. Iya, cuman bukanya ini pakai nasi putih, air putih, sama cabai rawit hijau waktu itu. Puasa mutih. Puasa mutih namanya, 7 hari. 7 hari udah selesai. Itu di sahurnya jam 2 sepertiga malam. Sehabis sholat tahajud, langsung nih kita mulai start sahur. Dan nih start sahur seperti biasa lah, jam 6 kita buka. Itu berjalan sehari, 2 hari, 3 hari ini saya sempat kagak kuat. Nggak kuatnya karena kita biasa buka pakai tempe atau kita bisa buka pakai sahur. Ini cuma pakai nasi putih, air putih, sama cabai rawit. Kan susah. Era berapa kali itu diulang. Nah, step puasa sehari sampai 7 hari ini, apabila gagal satu itu nggak bisa. Ulang lagi dari pertama. Dari awal lagi. Iya, itu lamanya tuh di situ bang, awal-awal. Ya udah, era lolos dan seminggu saya puasa bisa. Dah kalau udah, lu ke Abah ngomong. Dan habis itu dimandiin. Karena memang saya masih remaja banget, saya cuma belajar silat tuh untuk ya gerakan-gerakan aja, saya belum ke arah sana. Saya dimandiin. Jadi itu ruang pemandiannya, di situ ada kayak model tasbih. Di situ ada kayak poster banner nih, isinya tulisan Arab gitu bang. Jadi si Abah ini pun sebelumnya kayak punya bacaan-bacaan, mau mandiin sebelumnya itu dibacain dulu.
Ya cerita sih dimandiin. Nah di pemandian pertama itu mulai ada yang berubah dari badan. Kalau kita misalkan contoh lah, kita ke Bogor nih pasti dingin banget. Jangan kan pakai jaket, kadang-kadang kita pakai kupluk kayak pun itu dingin banget pasti. Iya, Ini saya di Cirebon waktu itu dingin banget bang, di tengah pegunungan kan. Itu nggak berasa dingin sama sekali. Polos saja kayak ya normal lah, nggak dingin. Sedangkan yang polos ini dingin banget taruh deh bakar api unggun dulu. Di situ memang saya niatnya buat ya namanya orang nggak ada kegiatan kan, silat udah selesai, sholat udah selesai, semuanya udah jam bebas lah. Saya ke sana, kita bakar-bakar jagung yuk. Sana ya udah habis dimandiin, saya bakar jagung. Saya pakai kaos biasa doang, kaos biasa, kopiah sama kain sarung. Sisanya pada pakai jaket. Dia bilang, lu nggak dingin? Nggak dingin biasa aja, emang kenapa sih? Oh gila lu habis ketemu abah lu ya? Habis ketemu abah lu ya? Iya gue habis mandi ini ya? Iya. Sama abah terus gimana? Ya nggak gimana-gimana, habis mandi doang. Terus ya nggak dingin, akhirnya begini. Oh iya benar, berarti ini orang udah masuk di tahap awal. Buat yang saya bilang tadi, buat menyatu dengan alam. Dia bilang gitu. Ya udah bakar-bakar tuh sekitar jam 8 habis badai selesai. Nah jam 11 ini teman saya usil. Teman saya usil ini memang mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa nyebutin ayatnya ya. Iya. Dia baca ini jadi warga jadi santri sana dipercaya kalau kita baca ini tuh ngundang beberapa makhluk. Oke. Dibaca lah sama teman saya. Dia baca ini dan benar itu dari awal dia baca selang 15 menit lah. Jadi kayak ada pohon gusuk-gusuk gitu. Dan kedua, wah saya bilang ini ada apa nih? Saya bilang karena kan saya nggak tahu gitu-gituan mau ngapain. Nah kedua dibaca lagi tuh makin aneh bang. Ini makin makin kencang tuh pohon waktu itu kencang banget sih bang. Ini ada apa nih? Karena teman saya di sana berempat orang. Oke. Saya di situ bakar jagung 4 orang, saya sama 3 santri lain di sana bakar airnya selesai. Teman saya ada ngerti. Lu habis baca ini ya, jangan kayak gitu. Ini ada anak baru, dia nggak tahu apa-apa. Lu kalau gini mah ngerjain banget, kasihan. Akhirnya berhenti. Saya nanya, ngapain mas? Dia biasa, dia baca surah ini. Dia bilang, emang sih surah fungsinya buat apa ya? Ini kata abah, kalau dibaca sampai 3 kali, kita tahan nafas, itu aura kita bisa ngundang makhluk setempat, lebih sensitif, gitu. Dibaca lah sama dia dengan mungkin niatnya ngerjain saya, karena wah anak baru nih gue kerjain. Masih baru. Tuh, masih baru, akhirnya. Ya udah kedua, ya udah enggak maaf, karena memang orangnya apa ya tambeng lah, nakal nih santri nakal nih. Saya awal mula kenal begituan juga dari santri ini yang baca tadi, dia baca lagi. Itu nggak lama ada gede banget sekitar 10 meteran lah bang. Ini dari arah karena depan kita ini langsung hutan blang gitu bang. Hutan luas. Di sana ada gede banget. Saya lihat tegas banget saya lihat. Itu tinggi banget bang. Hitam, gede, gemuk, tinggi banget ya sambil gede banget. Ini matanya merah. Karena saya bocah baru kemarin sore ngeliat begituan, astagfirullahaladzim apaan tuh? Dia bilang gitu, astagfirullahaladzim apaan tuh? Saya kata, mas udah deh, pulang. Teman saya yang 3 ini nggak ngapa-ngapa karena sebelumnya dia udah jauh lebih dulu, dia udah belajar dulu dengan niat memang nih buat ngerjain saya. Saya lihat, astagfirullahaladzim apaan tuh? Saya bilang, pulang ya Allah. Saya bilang ya Allah itu apaan? Pas selang 5 detikan lah hilang lagi. Akhirnya kita cabut ke dalam. Balik ke pondok. Di pondok ini saya kepo sama si baca tadi. Maaf saya nggak bisa sebutin. Mungkin kita samarinnya Arif lah namanya. Ini bukan nama asli ya bang. Si Arif ini bilang, gimana tadi? Lu ngeliat apa tadi? Wah lu jangan kayak gitu mas. Gue penakut orangnya, gue nggak bisa. Jangankan itu, gue dengar suara aja kadang-kadang kabur. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau lu udah seperti gua, lu bakal diajak abah sama hal-hal beginian. Nah saya tertarik. Tertantang tuh mental ya. Maksud lu Rip, hal beginian gimana? Coba deh, lu ambil di sana tuh kayak model kalam buat ngaji itu kan pakai kalam tuh. Kalam iya. Pakai kalam tuh dari aluminium. Ambil kalam yang dari aluminium sama lilin. Buat apa? Udah ambil aja, dibilang gitu. Saya ambil ini kalam sama si lilin. Saya ambil
bakar tuh kalam, saya bakar nih semenit, saya bakar panas banget, saya waktu itu pakai capitan, saya bakar, dia tangannya gini bang, dibakar tangannya gini, tempel di tangan gue. Saya bilang maaf, lu sakit lu ya? Enggak mau gue, udah tempelin. Dia bilang saya tempelin bang, saya tempelin di kalam di tangannya ini. Wah itu lama bang, sekitar sampai saya tekan begini. Dia biasa aja ngeliatin saya gitu begini. Dia bilang mana? Ini juga tekan lagi, juga tekan. Akhirnya saya cabut, kagak ada ngapa-ngapa bang. Nggak ada bekasnya? Nggak ada bekas biru, bekas kena benda panas, entah melembung, entah hitam atau apa tuh nggak ada. Oke. Maksud gua nih, kalau lu nanti udah diajak abah setingkat gua, lu bakal sering nemuin makhluk yang tadi lu lihat. Dia bilang gitu. Saya bilang, apa iya? Beneran. Fungsinya buat gua apa? Saya bilang gitu, kalau ketemu doang gua sih nggak mau kalau nggak ada manfaatnya. Lu nanti setelah lulus dari sini, lu pasti pulang ke Jakarta. Gue udah tahu infonya sebelum abah kesini, gue udah diinfoin bakal ada anak baru. Gue tahu dunia Jakarta itu memang terkenal dengan kota metropolitan yang kriminalitasnya tinggi lah. Pasti. Di sana pasti lu nanti punya temen, di sana lu diajak nongkrong, di sana lu ngumpul, dan itu buat ngejagain lu. Nah, dari situlah saya tertarik. Maksudnya ada yang ngejagain apa nih? Bahasa kerennya, lu punya kodam pendamping gitu bang. Okay. Ada yang ngedampingin lu nih. Oke, dia bilang, serius lu? Cuman nggak gampang, lu nemu makhluk begituan, lu jangan kabur. Yaudah coba. Yaudah next ke depan kita bakar-bakar lagi. Karena kan di sana nggak jauh lah mau beli jagung atau mau beli ubi, deket lah sama pasar. Saya bakar-bakar lagi di tempat yang sebelumnya, di tempat yang sama. Karena memang saya udah ngeliat langsung. Jadi kalam untuk ngaji ini saya bakar sama lilin. Itu saya tempel di tangannya bang. Nggak ngapa-ngapa. Sampai kurang lebih 30 detik kan saya tempelnya tuh nggak ngapa-ngapa. Ini orang, wah anjir kenapa nih? Bukan orang sembarangan nih. Wah iya yaudah. Singkat cerita kita bakar-bakar. Janji jangan kabur. Cuman kali ini menurut terawangan gue makhluknya lain lagi datang. Iya deg-degan juga sih bang sebetulnya. Cuman karena tekad saya nih, iya enak juga kali ya punya pendamping ya. Maksudnya nanti gue nggak bisa kenapa-napa nih. Awalnya begitu. Kita nggak ada niat ke yang lain ya. Dia baca lagi nih. Dia baca salah satu kayak ageman atau ayat gitu. Dibaca lagi sama dia. Seperti biasa kayak sok gitu doang. Itu kan logikanya mungkin masih orang bilang kayak kucing atau hewan apalah. Binatang lah ya. Atau binatang. Selang 5 menit dibaca lagi sama dia. Itu seperti biasa. Tuang itu. Wah kenceng banget. Logika kalau memang di gunung nih angin biasa aja nggak sampai pohon waktu itu pohon pisang kalau nggak salah nggak sampai miring begini bang kan itu berarti angin kenceng banget waktu itu. Oh kenceng banget sama bener-bener mencekam banget tuh malam. Dibaca lagi ya. Benar dia nongol lagi kayak cuman dia bilang tahan jangan kabur dia bilang gitu ya tahan ngeliat doang saya. Di pertama tadi saya panik ya Allah kan saya bilang gitu ya Allah itu apaan ini saya liatin aja ternyata memang benar. Ini makhluk cuma nampakin diri cuma gitu doang, tidak melukai. Akhirnya selang 10 detik kan hilang. Dibaca lagi yang lebih ekstrim, dibaca lagi, akhirnya nih nongol lagi bang, nongolnya kayak ular gitu, cuman warnanya waktu itu albino. Putih albino dia nongol, wah itu gede banget sampai sepohon beringin lah kalau nggak di kita hitung itu gede banget sepohon beringin. Saya bilang astagfirullahaladzim. Nah yang kedua ini saya agak udah cabut, lu serius cabut iya nggak kuat lagi. Lu kenapa cabut? Karena kan yang awal cuma makhluk doang, kali ini makhluknya berbentuk binatang. Jadi sugesti saya, wah kalau ular ini melukai lah. Ternyata memang enggak. Akhirnya dijelasin lagi sama dia nggak bakal ngelukain. Dia tahu lu muridnya abah gitu. Ujungnya tombaknya memang penunggu situ muridnya si temannya si abah saya ini. Pokoknya muridnya dia orang lah penjaganya di pondok itu. Akhirnya gimana? Besok mau lagi nggak? Lagi. Kalau besok lo kabur, gue nggak mau bilangin abah deh. Berarti lu masih nggak serius buat belajar ini. Bilang gitu. Ya udah, besok deh gue nggak bakal kabur. Gue paten ini nggak bakal kabur. Ya udah, akhirnya bakar-bakar lagi seperti biasa dibaca lagi. Nongol lagi tuh ular, nongol lagi benar. Karena memang dia nongolin doang, nggak untuk melukai. Karena memang tester awal ilmu tuh di situ. Hingga cerita, udah
Di 2 bulan setelah itu baru saya naik tingkat. Naik tingkat. Udah lolos 7 hari kan nih, yang saya bilang di awal. Lanjut dari 7 ke 21 hari Puasa nih. puasanya. Si Arif ini bilang, Mang, iya budak udah lolos. Bahasa Sunda saya ngerti, cuman kalau di Indonesia kan ini anak udah ketemu sama si ini, udah ketemu sama ini, dan dia nggak kabur. Serius? Serius, ya udah. Akhirnya lanjut saya puasa lah dari 7 hari ke 21 hari. Pas saya puasa ini, cuman saya bilang, kok lebih berat ya? Lebih beratnya, tadinya saya buka jam 6 lah, puasa seperti biasa pada umumnya. Cuman kok kali ini sampai jam 9 malam saya buka. Bukanya. Iya, dan sholat maghrib, sholat isya, abis itu witir, baru buka jam 9, baru boleh buka. Itu berat sih bang, karena kita puasa dari sahurnya pun cuma air putih, nasi putih sama cabai rawit itu aja. Dan bukanya pun sama pakai itu. Mungkin kalau orang normal nggak bisa lah atau nggak kuat lah, karena memang wah gue harus bisa nih, gue harus pengen nih ada pendamping nih. Udah singkat cerita nggak terlalu berat karena udah tahu lah, akhirnya lolos. Udah lolos ini, itu ada tes lagi sama si Arif ini. Ikut gue yuk, bahasa kasarnya ikut gue kemana? Dia ikut aja. Akhirnya diajak lah saya nih jalan, sambil jalan saya sambil ngobrol. Nah, masuklah saya kayak model curug gitu. Jadi curugnya ada pemandian, di depannya ada air terjun gitu bang, modelnya 15 meteran lah. Coba Kang duduk itu ngapain? Udah duduk aja. Ya ngapain dulu? Udah duduk aja. Akhirnya saya duduk. Masih duduk ini dia pas. Udah tunggu situ ya. Ya saya nggak tahu kenapa. Ini kan di batu ini fokus kita nih ke curug itu. Jadi di belakang saya kayak ada dorongan gitu bang. Saya bilang siapa sih? Teman saya taunya jauh di belakang, jauh. Kalau dia bilang ini kayak transfer energi, katanya begitu. Transfer energi. Udah gitu, dari yang tadinya badan kebal dingin, sekarang kita bisa kebal dingin sekaligus nyelam dalam air nih, kita nggak dingin. Abang bisa ngebayangin kalau cuaca malam di pegunungan, jangan kan nyebur air. Kita kan main air pinggirnya dingin. Ini saya berendam. Dah, Jang, coba mana ya? Bur. Nggak mau takut. Gitu. Udah nggak apa-apa nyebur. Kita ketemu lagi sama begituan ya kan, saya bilang dia nggak bakal melukain, dia cuma nongol. Kan udah 2 kali ketemu. Oh iya Jang ya. Cuman begitu doang ya. Ya udah, saya nyebur. Masih pakai sarung, masih pakai kaos oblong doang, cuman kopi aja saya taruh. Akhirnya ya udah, saya nyebur nih, kok kayak kamar mandi biasa ya. Saya main air begini, saya begini aja, nggak dingin bang. Itu biasa aja nggak dingin. Akhirnya udah nggak lama tuh saya naik lagi. Udah, ya udah, tunggu lagi. Kali ini ada yang mau ketemu. Siapa? Udah tunggu aja, jangan kemana-mana. Mau ketemu nih sama lu, dibilang gitu. Ya udah, bentar ya, di belakang baca lagi. Saya seperti biasa ngeliat-liat ya sekitar lah. Bener bang, di situ ada kakek-kakek jalan. Awal kakek-kakek jalan, cuman aduh, dia bilang jalan pelan-pelan gini tuh yang bikin saya merinding tuh, dia orang kayak melayang gitu bang. Melayang. Astagfirullahaladzim, ini apaan lagi? Itu putih semua. Putih semua. Dia bilang awal mau apa? Saya mau ada yang jagain. Ki hilang tep ya, nggak lama datang lagi. Mau apa? Saya mau ada yang jagain. Hilang lagi sampai 3 kali. Udah ketemu, udah nggak kabur, udah gimana rasanya? Panas nggak, biasa aja. Akhirnya singkat balik ke pondok. 3 hari waktu itu. 3 hari setelah itu saya ketemu Abah. Bah, iya budak, udah ketemu Ki ini, dia bilang gitu. Terus kabur tuh? Nggak kabur, udah ngobrol, udah apa katanya, udah mau apa, dia bilang gitu. Mana bilang tuh, bilang Mbah, saya mau dijagain. Oke, kalau udah ketemu itu, sekarang tingkat terakhir untuk puasa. Dari kemarin kamu 7 hari ke 21 hari, sekarang dari 21 ke 41. 41 hari. 41 hari saya puasa lagi ya. Berarti nggak 40 sih, jatuhnya 20 hari doang puasa. Udah selesai, udah lolos. Yang paling berat ini puasa di hari ke-40 gitu. Puasa, cuman terakhirnya saya puasa di itu, di air terjun itu tuh.
saya sambil apa ya, meditasi di situ. Oke. Saya duduk di situ sambil meditasi, sambil puasa, sama dikasih ageman nih dari Abah. Nanti kalau di sini baca ini, baca ini, baca ini. Oh ya udah. Saya meditasi di situ. Itu dimulai dari setelah saya sholat witir. Cuman kalian masih puasa. Oke. Selesai itu, saya dalam hati gini, saya mikir, ntar kalau gue di tengah hutan gini buka puasanya gimana? Apa yang dimakan? Apa yang Iya. dimakan? Saya bilang gitu. Akhirnya, Bah, Hampura, mohon maaf Bah, kenapa? Dia bilang, nanti bukana pakai apa? Sedangkan kan di sini nggak ada apa-apa. Tenang, nanti dibawain sama orang lain. Dia bilang gitu, orang lain. Dia bilang, berarti wah orang nih kali. Akhirnya udah itu di jam 1-an kalau nggak salah Bang, jam 1 malam. Jam 1 malam saya udah keroncongan, udah nggak kuat nih perutnya karena memang dari puasa pertama saya udah tahu nih. Di puasa ketiga sampai ke 7 aja nih jamnya nambah. Dari 7 ke 21 nambah. Nah, dari 21 ke 41 hari pasti nambah nih, saya bilang gitu. Wah, bener nih, mungkin sebelum ada yang nganterin makan belum boleh buka dan nggak boleh kabur, dia bilang. Ini udah saya tungguin, saya di situ meditasi, saya sambil sila, saya sambil ya baca-baca ageman yang dari si Abah ini. Benar tuh Bang. Itu kayak model ada kakek-kakek yang awal saya ketemu. Yang pakai jubah putih. Yang pakai jubah putih datang lagi. Assalamualaikum. Dia bilang, Waalaikumsalam. Ki, mau apa? Gitu. Saya mau jagain Ki. Oh, sudah ketemu Abah ini. Sudah Ki, ya sudah. Akhirnya singkat cerita, cuman tidak boleh banyak dosa lah. Maksudnya dengan syarat ini tuh yang mau ikut Anda itu putih. Putihnya dalam arti nggak boleh digunakan untuk kejahatan, nggak boleh digunakan untuk menyakiti orang lain, dan nggak boleh untuk tersumbar lah. Intinya syaratnya kalau semakin rajin Anda ibadah, semakin bagus, semakin tinggi nih orang yang mau ngikut. Dia bilang gitu. Ini saya tekankan sekali lagi, bukan mulut yang berbicara ya Bang. Karena kalau mungkin meditasi itu kita hati yang berbicara, batin nih. Batin yang berbicara. Jadi bukan saya ngomong tadi, bukan saya yang ngomong begitu, enggak. Jadi cuma hati saya aja yang ngomong. Dia bilang gitu. Ya udah, boleh. Karena yaudah, merem cu. Merem. Balik dah nih, selesai. Balik ke pondok itu, udah cu, udah ketemu. Ya udah, terakhir nih bahasa kerennya final lah. Untuk ngambil si backingan ini. Akhirnya saya puasa, akhirnya selesai. Ya udah kesana. Itu memang awal datang tuh kayak berbentuk harimau gitu banget. Harimau cuman terbang, cuman makin deket badan panas Bang. Badan ini panas. Logika ya, kok gue di tengah gunung gini, di dekat air terjun juga harusnya sejuk, tapi badannya kenapa panas ya? Badan kenapa rasanya aduh gerah banget pengen bawa baju ini. Ya udah, karena memang saya ingat dari Abah ini apapun resikonya nggak boleh kabur. Udah ngikut dari dia, singkat cerita ngikut ngobrol lagi sama si Aki tadi. Ya udah, ucapkan salam sama yang baru datang, assalamualaikum. Ya udah, saya muridnya dari ini, mohon izin pengen ada pengikut dari Aki, bilang gitu. Ya udah, akhirnya dikasih, singkat cerita baliklah saya ke sana, ke pondok. Balik di pondok dan selesailah saya di 2009. Saya pulang ke Jakarta dengan berbekal yang bilang tadi, saya cuma bisa di tingkat menengah. Karena di sana itu modelnya semakin tinggi kita sabuk lah. Semakin tinggi kita belajar di sana, semakin bagus lah, pokoknya semakin banyak yang ngikut. Dia bilang gitu, jangan kamu tanpa perlu minta, nanti dia bakal ngikut. Tapi memang gemblengannya susah. Di 2009 ini saya pulang ke Jakarta. Lulus lah, setelah lulus saya balik ke rumah saya sendiri, ke rumah nyokap. Saya balik, awalnya nyokap nggak tahu saya belajar gituan. Pokoknya setiap tante sama nyokap komunikasi, cuman anak gue gimana, aman, anak udah sekolah, sekarang lagi belajar silat. Nyokap mah tahu cuma belajar silat doang, cuma sih saya nggak tahu. Ya udah, saya pulang dan benar apa kata santri sana, di Jakarta ini diajak nongkrong terus Bang, diajak main terus. Ya namanya orang baru lulus, tadinya kegiatannya cuma mondok, ngaji, belajar silat. Mungkin sekalinya saya balik ke Jakarta, gua mau nongkrong
jenuh gue begini-gini mulu 2 tahun. Saya bilang gitu. Ya udah nongkrong mas, main yuk ngopi. Saya ngopi waktu itu di daerah Blok M. Di daerah Blok M saya ngopi, dan sekalian juga sih saya pengen beli sepatu awalnya. Pengen beli sepatu. Di situ saya ditodong orang. Ditodong orang dalam hati gini bang. Dia datang, anak mana lu? Kayak preman gitu bang. Anak mana lu? Anak Jakarta bang. Gue belum ngerokok nih. Begitu. Ada bang ngerokok mah nih. Gue gak mau rokok lu, gue gak suka. Gue mau duit. Dia bilang gitu, gak ada bang kalau duit mah. Saya cuma punya rokok. Ah bohong lu. Akhirnya bohong-bohong tangan saya diperiksa. Nah sebelum diperiksa nih pundak saya nih berat banget. Pundak saya berat betul gitu. Wah pusing banget bang, pusing nih. Saya bilang kenapa nih, saya gak biasa-biasanya kayak gini nih. Udah gitu selesai. Pas saya gak sadarnya ini kantong dirogoh. Saya lepas gak sadar langsung. Info saya kesana berdua sama teman saya ini. Berdua. Pas saya dirogoh itu saya nggak sadar sekitar 30 menit lah. Saya nggak sadar 30 menit. Pas sadarnya ini teman saya bilang, lu kenapa tadi? Maksudnya lu kayak orang gile, lu kayak orang kesurupan. Iya tuh lu lihat. Iya benar bang, ternyata 2 orang yang memalak saya ini dia udah bonyok. Ya logikanya badan saya segini bang. Saya nggak bisa ngelawan orang tuh, saya penakut. Karena memang cuma modal yang saya bilang tadi. Iya. Saya ini ngambil isi dari perguruan pondok silat saya. Udah, selesai cerita, teman saya bilang, lu nggak kayak biasa-biasanya lu. Kenapa sih gitu? Jadi kayak orang kesurupan gitu. Billahi ta'ala gue nggak tahu. Yang terakhir gue rasain pundak gue berat, sama nih panas, hawa gue panas dia bilang gitu. Dan sisanya gue nggak sadar kayak orang mendusin gimana bang. Jadi kita tidur cuman nggak sadar gitu. Iya. Daerah, masa iya? Saya bilang dalam hati saya ada setengah juga. Iya. Pakai. Jangan-jangan nih yang gua belajarin ini ada yang ikut nih bener. Nah dari situ saya mulai angkuh bang. Karena memang syarat awal kan memang nggak boleh angkuh. Kita nggak boleh angkuh, nggak boleh untuk melukai orang, nggak boleh untuk kejahatan. Akhirnya dari situ saya angkuh. Angkuhnya gini bang. Setiap ada orang ngelihat saya atau enggak ada orang saya nggak seneng nih gue gebugin juga nih orang nih lama-lama jadi angkuh. Dan bener aja bang, waktu itu saya mau nonton balap itu di gunung sehari. Nonton balap itu kejadian jam 1:30 deh kalau nggak salah. Jadi ada satu orang wanita, dia ini korban jamret, begal tas. Saya jalan ke sana berdua, akhirnya teman saya ini nguber nih, wah, kenapa Ki? Kenapa cewek Nggak tahu, uber. Dia diuber sama dia diuber. Nah, balik lagi ke cerita awal, saya ini kayak berat, badan pundak saya ini berat dan panas, pusing juga, saya nggak tahu kenapa. Akhirnya saya jamret tuh, saya ambil nih kupluk si penjamret, saya bisa dibilang saya pukulin lah di situ nih, nggak sadar juga. Akhirnya wah rame, cuman kalau di hari itu nggak selama yang sebelumnya, lebih singkat lah sekitar ya paling 10-15 menitan lah, cuma segitu. Akhirnya udah, saya ditarik sama sepuh warga. Dan belakang saya ini diginiin kayak model di set begituin gitu. Akhirnya dinetralisir. Astagfirullahaladzim, saya bilang kenapa lagi nih. Akhirnya teman saya juga bilang, lu kenapa dah? Gue males nih main sama lu kalau gini-gini mulu. Lu jujur kenapa? Lu ada apa? Ngomong sama gua katanya. Biar gua bisa bantu. Dah barulah saya bilang, gua semenjak mondok di Cirebon gua bawa isian. Dia bilang, saya bilang gitu, gua bawa isian. Maksud lo? Ya gua ada pegangan. Namanya Iyu. Ini nama samaran sih bang, bukan nama asli. Gua bawa ageman orang. Wah lu gila lu. Kan gua bilang, kalau di sana silat aja, nggak usah yang aneh. Ya udah, lu mau begini terus, apa lu nggak usah temenan sama gua? Maksudnya, lu pulangin, jangan sampai kenapa-napa nih, ntar bahaya. Soalnya lu nya nggak bisa bawa. Syaratnya apa di sana? Syaratnya nggak boleh ngelakuin maksiat sih. Lu harus ibadah. Iya, gua harus ibadah. Ya udah, singkat cerita di 2018. Nggak sebelum COVID itu saya mau pulangin.
Dan syarat awalnya sama, itu harus kita puasa lagi, kita mutih lagi, kita balik lagi ke tempat itu. Jadi udah, sebelum saya pulangin ini, saya sempat mikir, ini gue pulangin nggak ya? Ragu tuh di situ ya. Ragu, ntar aja lah gue pulangin. Gue masih pengen pakai pegangan, gue masih pengen foya-foya lah sama dia ini. Akhirnya ya udah, saya kadang-kadang kemana-mana nggak sama teman saya ini karena saya bilang, lu ribet lu, nggak. Iya. Mending gue sendiri deh. Karena saya tes lagi. Saya waktu itu punya pacar, dan pacar saya digodain orang. Iya. Saya digodain orang. Akhirnya saya chat, saya ambil nomor yang godain pacar saya ini, saya chat, lu orang mana? Lu ngapain ya? Kayak biasa lah bang. Akhirnya ketemu lah sama si godain pacar saya ini. Cekcok di situ bang. Cekcok di situ, saya berantem lagi babu, cuman bonyok sayanya kalah. Lu yang kalah. Sayanya kalah. Dalam hati, wah, perasaan gue punya pegangan dah. Nggak kepake ya. Nggak keluar ya? Kenapa nih? Saya bilang, bonyok bang, saya bonyok. Habis digebek. Saya bilang, astagfirullahaladzim nih, kenapa nih? Masa gak aktif sih? Perasaan gue punya. Akhirnya ya udah, karena saya kepo, akhirnya saya tes lagi tuh sampai 3 kali saya tes lagi. Waktu itu jalan sama pacar saya ke taman waktu itu. Diliatin atau enggak di queue gitu, digoda lah sama orang di tempat sekitar taman, digoda. Saya samperin tuh orang, saya bilang, bang, lu ngapain ya godain pacar orang ya? Tetap lah, saya awalnya memang sombong. Siapa yang godain pacar lu emang pacar lu cantik, nggak usah marah lah kalau digodain. Maksud lu apa ya? Langsung di situ saya ribut lagi. Kalah lagi saya. Nggak keluar lagi. Saya bengap malah. Ya ampun, saya bilang malu-maluin aja punya pegangan tapi nggak keluar. Iya. Ini kenapa sih? Ada salah apa sih? Era saya mampir lagi ke Cirebon. Saya penasaran nih. Saya mampir ke sana karena kan nggak mungkin bang kacang lupa kulit ini. Betul. Saya mampir ke Cirebon sini. Saya bilang sama si Arif ini, lu apa kabar? Seperti biasa, apa kabar? Gimana sih? Ini masih ngikut ya? Gimana di Jakarta? Gimana? Pokoknya ngobrol biasa lah. Gue mau nanya Arif, kenapa? Kan lu tahu waktu itu si Aki ini udah ngikut. Kan sama lu dan saksi hidupnya juga lu. Iya kenapa? Lu mau nanya apa? Gue waktu itu ngetesnya ya gue ribut sama orang, gue berantem sama orang, terus kalah gue Rip, babak belur gue habis bonyok gue. Kok bisa ya kata dia? Emang awalnya gimana? Ya gue emosi sih. Oh iya, ingat kata abah apa? Bukan untuk kejahatan, bukan untuk sombong, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk menyakiti orang. Iya Rip ya, nggak boleh emosi kali ya Rip. Oh iya benar geng, lu jangan emosi. Ya udah, salam sama abah, titip salam, titip salam sama ya sekarang amplopin lah bang. Salam, semoga abah sehat. Abah kemana? Abah lagi ke tempat orang, lagi silaturahmi. Oh ya udah. Jadi pada saat itu lu nggak ketemu siapa? Nggak ketemu abah, cuman ketemu pembina yang pertama doang. Oke, si Arif ini ya. Si Arif ini, saya bilang ya udah. Baliklah, saya balik ke Jakarta lagi. Masa iya sih saya bilang. Logikanya gini, gimana caranya orang berantem nggak pakai emosi itu nggak bisa bang. Pasti harus emosi, orang nggak mungkin kita nggak emosi tiba-tiba ribut kan susah bang. Iya, benar. Orang berantem masih emosi, nggak bisa kalau nggak emosi. Penasaran, saya tes lagi ya. Saya waktu itu nongkrong di Pamulang, di Gaplex itu. Di situ ada angkringan, Jadi ada pengamen. Waktu itu ada pengamen. Ada pengamen ini maksa. Maaf bang, nggak ada duit. Akhirnya saya gebugin lagi tuh pengamen. Saya ribut lagi sama pengamen. Dan anehnya saya digepraknya sama gitar nih. Sakit banget bang, sakit banget. Loh saya bilang, temen gue aja ditempelin kalam sama panas ini nggak apa-apa. Kok gue digetok gitar sakit ya? Dia bilang, ini nggak bener. Akhirnya ya udahlah, memang bener nih, nggak bisa nih kalau sampai emosi. Sampai emosi nggak bisa nih. Ya udah, singkat. Waktu itu lagi kenalan sama istri lah, baru awal kenal sama istri. Waktu awal kenal sama istri dapat kejadian lagi, jadi istri ini kayak mau dihipnotis gitu bang. Istri ini mau dihipnotis sama orang, jadi ditepuk pundak kayak gini karena kan bener kata orang tuh kita kalau punya sama-sama ketemu sama pegangan orang ini
energi kita tuh bentrok. Saya tahu nih orang, wah ini orang mau jahat nih. Dan benar si hipnotis ini nggak lama mau hipnotis istri saya refleks. Tangan saya, lu mau ngapain? Dia bilang gitu, lu mau ngapain? Akhirnya dari situ cekcok lah. Cekcok dan benar. Dan baru situ, jadi si Maung ini nempel lagi, keluar lagi. Baru keluar lagi di situ, abis yang hipnotis ini dia manggil orang 2 biji. 3 orang, saya ngelawan 3 orang ini. Dan benar. Alhamdulillahnya saya nggak tahu kenapa nih 3-3-nya tepar lah. Di situ keluar. Di situ keluar baru, dan istri nggak bisa misahin bang. Di situ istri nggak bisa misahin. Di situ orang pasar nih rame waktu itu nggak bisa misahin. Akhirnya yang bisa misahin itu kayak model ada di situ kan ada yang jual kembang. Iya. Kembang 7 rupa gitu di pasar. Jadi akhirnya si Aki ini yang misahin. Selesai di rumah saya bilang sama istri, kamu sama calon istri ini sama pacar, kamu kenapa tadi? Dia bilang, nggak tahu. Ih kamu mistis ya, kamu serem ya. Nggak tahu, saya bilang. Emang kenapa? Enggak, kamu tuh kayak orang kesurupan, kamu tuh kayak orang gini. Ih nggak mau aku kalau gitu. Dia bilang gitu. Yang sekarang nih istri saya akhirnya jadi jodoh. Ya udah dari situ, wah iya benar, ternyata memang kalau kita punya gituan, kita nih nggak boleh sesumbar, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh, pokoknya nggak boleh angkuh lah. Dan kalaupun apabila udah terlanjur punya, kalau bisa dipulangin, karena kita jin itu kan sifatnya manipulatif ya bang ya. Iya betul. Jin itu sifatnya manipulatif, karena jangan 100% percaya lah sama dia. Mungkin niat dia untuk kebaikan, cuman di ujungnya nanti dia minta sesuatu dari kita, entah itu baik, entah itu buruk. Yang jelas kita hanya lillahi ta'ala aja lah, nggak usah pakai pegangan-pegangan gitu tuh, nggak usah. Karena si Abah bilang, Abah bilang kalau kamu nggak bisa bawa, kalau kamu nggak kuat, ini entah kamu yang bisa jadi gila, atau enggak kamu dibikin keder di air terjun itu, nggak bisa kemana-mana, dikunci di situ. Karena memang niat saya benar buat jagain, akhirnya ya udah nggak jadi, akhirnya bisa lah bawa. Ya cerita ya udah, saya pulangin dah, akhirnya saya balik lagi ke Cirebon. Cuman nggak ada nih si Arif ini, taunya dia udah nikah. Oh udah pindah berarti. Dia udah pindah. Saya nanya sampai situ, Jang, Arif kemana? Dia bilang, oh dia udah nikah. Dia nikah sama orang mana Jang? Sama orang Banten. Sama orang Pandeglang. Oh emang ada apa? Enggak, saya udah perlu aja nih. Saya udah perlu aja. Boleh minta nggak alamatnya? Kata gitu, boleh minta nggak? Ya udah ya, boleh dikasih, dicatetin. Karena kan di sana nggak boleh megang handphone bang. Iya. Di sana cuma bermodal kertas, pulpen, nggak boleh megang handphone memang. Kalaupun boleh nanti setelah di rumah. Tapi santri sana tidak diwajibkan untuk memegang handphone. Itu nggak boleh. Elektronik apapun tuh nggak boleh. Akhirnya udah saya minta sama dia, sama si yang baru ini, minta dikasih tahu lah. Berangkatlah saya ke sana. Berangkat saya ke tempat Arif ini. Waktu itu sore sih jalannya sih. Nyampe sana ini seperti biasa bercanda lagi. Cuman keadaan saya masih punya. Itu keadaan masih megang tuh. Saya bilang, Assalamualaikum, ketemu sama orangnya. Lu tahu gue nyari lu kemana aja sih? Gue bilang gue udah ke tempat Abah, lu nggak ada, lu malah di sini. Sorry nggak ngabarin, dan karena kan nikah juga gue cuman ala kadarnya, nikah cuman ngundang saudara. Ada apa? Tumben main kesini? Dia bilang enggak, pengen aja, kangen gue sama lu. Nah pas dia bilang gitu, dia bilang gue punya barang bagus nih. Dia bilang gitu sih. Nawarin, gue punya barang bagus nih. Ah nggak mau lah, gue ketemu gituan lagi. Emang kenapa? Panas, gue sering banget digangguin ketemu orang, kadang-kadang sering banget ketemu makhluk juga. Saya di tempat Arif ini saya pulangin, saya sebulan waktu itu di sana, karena memang kangen juga, saya belum nikah juga, masih banyak waktu, saya sebulan di sana. Seminggu itu sama seperti biasa, udah gue pulangin Rip, gue nggak mau Rip, ini berat nih, nggak bisa nih gue kayak gini nih. Ya udah ya, seperti lu tahu kan, seperti Abah ajarin kayak gimana step awalnya. Ya udah iya. Cuman kali ini kalau buat mulangin nggak sampai 41, cuman 21 hari. Saya kan sebulan di sana. Puasanya 21 hari. Cuman sampai 21 hari. Dan sebulannya ini memang terakhir untuk melepasnya ini memang benar. Karena kita kapan ke tempat Abah? Paling lusa, setelah seminggu itu saya ke tempat Abah lagi ke Cirebon, dan saya ini dapat kabar buruk, Abah saya meninggal. Abah saya meninggal. Di situ orang yang sangat berjasa lah bagi saya. Abah saya meninggal karena saya taunya ini karena dari mulut ke mulut bang. Karena kan di sana tuh nggak bisa komunikasi gitu loh bang.
Minim alat komunikasi. Saya kabar abah meninggal, ya Allah. Dari situ saya bilang, aduh, sedih banget saya bang. Pas, saya bilang gimana nih. Terus kalau udah ngikut gua nih, gimana cara mulanginnya? Abah nih nggak ada. Alhamdulillah di sana ada anaknya yang terusin. Saya nanya sama anaknya. Saya pulangin udah selesai. Akhirnya udah saya selesai, balik lagi saya ke tempat teman saya ini di Pandeglang. Di situ saya bilang, gimana cara saya puasa? Ya udah, pas selesai balik ke cerita saya mau ngambil ini ya bang ya, balik yang di Pandeglang ini. Iya. Di minggu pertama nggak apa-apa, minggu kedua saya seperti biasa udah lolos. Nah terakhir saya mau dikasih batu ini, saya ketemu lagi. Cuman kali ini aki-aki juga dia kayak sama pakai adat kejawen gitu, cuman dia pakai tongkat sama dia bilang bahasa Sunda sih saya nggak ngerti bang, mau apa dia bilang ini mau ngambil pusaka Ki, mau ngambil titipan dari teman saya. Sempat lama saya mikir apa iya gue bisa, dia bilang gitu. Saya bilang apa iya gue bisa. Akhirnya singkatnya bisa lah. Pertama dari duduk sila itu jadi kayak model cahaya doang nih, karena kan memang kalau orang mau gituan pasti sila bang, pasti duduk sila dan orang tuh nggak sadar lah, pokoknya dia fokus mediasi aja gitu, fokus aja sendiri nggak ngapa-ngapain. Udah awal cahaya dua kali terakhir kali nih kayak bunyi kelapa jatuh di samping kanan saya nih, kayak bunyi kelapa jatuh, debuk gue. Dia bilang itu, aduh apaan nih, saya bilang. Akhirnya benar, jatuh lah si barang ini nih. Cuman sebelumnya saya diinfoin, lu pakai ini nih. Jadi saya dikasih kayak tasbih. Lu pakai di tangan kiri, cuman ya udah. Saya ambil, dapat tuh saya buka, cuman nih bentuknya kayak batu warnanya putih bening, cuman kayak dibungkus sama kain gitu. Itu pun di belakang, di bawah pohonnya, di belakangnya banget. Jadi kayak kita tahu ini kemana nih arahnya nih. Kita tahu harus kemana. Saya ambil. Udah, saya dapat, saya bawa lagi ke Arif. Setelah saya tahajud, saya memang nggak pakai gelang itu. Saya taruh, saya ambil nih batu panas bang. Tanpa gelang ini batu panas. Ini nyata banget, saya nggak bohong. Karena memang saya nggak ngerti soal gitu-gituan, karena barang gituan, ketemu barang gituan ketika yang salah satunya nggak ada, mungkin ada pergesekan atau gimana, kita nggak tahu. Kayak buat peredam mungkin ya. Iya, yang jelas panas. Saya pegang kayak habis batu dibakar gimana sih bang? Wah itu panas banget itu. Itu panas. Ya udah, singkat cerita memang harus pakai gituan. Akhirnya saya pakai lagi, saya ambil lagi nih batu nggak apa-apa. Dan endingnya saya bawa pulang ini batu. Cuman dengan niat saya cuman mau bawa batu ini buat hiasan. Contoh kayak kita mau kondangan. Iya. Atau enggak kita mau kemana, kan bagus tuh pakai batu tuh, lagi merah. Cuman anehnya di batu ini kadang-kadang dia nyala sendiri kalau malam. Tuh mencilak sendiri. Dan kadang-kadang kamar saya nih sama istri saya nih nyium, wangi apa ya? Saya telusurin ternyata dari wangi batu itu. Pas saya ngapa-ngapain, emang wangi aja. Saya nggak tahu, akhirnya batu ini masih ada sampai sekarang. Cuman pegangan nih isian udah saya pulangin. Itu dulu balikin semua. Udah saya pulangin dan alhamdulillah nggak panas, nggak sombong, malah sekarang jadi lebih hati-hati sama orang. Iya. Lebih ke naluri sebagai manusia pada umumnya. Iya, jadi nggak sombong sekarang, lebih baik janganlah kalau bisa. Kalau mungkin atau bukan nasihat, anak-anak sekarang kalau mau nyantri ya nyantri aja. Iya. Belajar ngaji. Toh kalau kita memang butuh penjagaan ya lillahi ta'ala aja, nggak perlu dari bangsa jin tuh nggak perlu, karena memang pada dasarnya mereka mau melakukan itu, ujung-ujungnya mereka menuntut balas. Mereka mau ini. Pasti pamrih lah ya. Karena jin sama manusia memang sifatnya berbeda. Ini bukan kata saya. Iya. Ini saya dapat dari si Abah. Dia bilang gitu. Ya udah ya, saya dari mulai itu sampai sekarang lillahi ta'ala aja. Kalau berdoa. Mungkin gitu aja sih Bang Refdi. Oke Bang Oki, sebelumnya kita doain dulu aja ya almarhum Abah nih. Semoga dapat tempat yang layak dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Oke Bang Oki. Jadi setelah semuanya lu balikin ya,
Wah, ibaratnya apa yang lu punya ya dengan pencaharian lu tentang ilmu itu hidup udah mulai normal tuh. Kembali ke pabrik seperti biasa bang. Setelan pabrik ya. Setelan pabrik awal jadi penakut dan nggak marah, nggak gampang marah. Kalau dulu pacar jangankan digodain orang, pacar dilirik orang aja kita emosi, tensi langsung naik pasti. Tapi sekarang istri di WA misalkan nama orang lain kayak biasa aja udahlah, mungkin temen, ya udahlah nggak ada apa-apa lah, biasa aja. Iya. Jadi pada saat itu lebih ke arah bikin lu makin arogan lah ya jatuhnya ya. Tensi gampang naik. Berarti memang bener ya, tergantung pembawaan lu nya ya. Iya. Oke Bang Oki. Nah, tadi kan lu di awal sempat ngejelasin ya, lu dapet benda lah ya setelah meditasi itu ya. Nah, itu berwujud atau memang hanya dikasih tahu nih, ini loh yang masuk ke ini penjaga lu ini loh. Gimana tuh Bang? Kalau dari wujud itu macan hitam. Macan hitam. Dia ketemu terus saya cuma ngelihat doang gitu. Thread. Dan kan saya bilang tadi si Aki ini ngasih tahu nanti dia yang bakal ngikut. Oke. Itu wujudnya macan hitam. Setelah ngikut nggak lama saya balik ke pondok silat ini, saya dikasih kayak model kulit macan gitu hitam, cuman berbulu. Oke. Sama dibalut kain putih. Itu saya bawa kemana-mana, dengan pantangan nggak boleh sampai kamar mandi. Oh, jadi ke tempat-tempat kotor lah ya? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Sama sholat, wudhu dilepas semua ya. Sholat juga harus dilepas? Nggak boleh. Kita polosan aja. Ya mau ketemu pencipta, masa bobo gitu buat. Oh iya sih, logis ya sih ya. Nah jadi memang bentuknya itu ya kulit macan itu ya? Kulit macan. Jelas kulit macan itu. Saya pegang juga. Saya iseng buka. Radang. Tanpa pengetahuan orang tua. Yang jelas. Nah ini kan dari proses lu mendapatkan itu sampai lu endingnya ngelepasin lah ya. Iya. Nah itu kan dari 2000 lu megang itu sampai di 2018 ya, dari lu bilang ya? 18 sampai 2009 ini balik 2014, lumayan sih. Iya lumayan lama ya. Itu kejadiannya kalau bisa gue bilang ya sebenarnya lebih banyak lagi yang lu dapetin ya. Tadi kan lu ceritakan kayak lu beberapa momen mungkin ya Bang ya, kayak pas lu mau dicopet ya, mau dipalakin sama yang lu ngeliat orang dijamret itu ya. Mungkin di luar daripada itu lu memang banyak ngalamin hal-hal yang serupa ya? Banyak, dari mulai ketemu sampai berkomunikasi sama si ini, jinnya pernah komunikasi. Bukan mulut, hanya batin aja. Nah gue penasaran yang diceritain sama temen lu ya pada saat lu hilang kesadaran nih, misalkan kayak dapet ancaman lah ya, yang dimana lu merasa terancam dan lu nggak sadar. Nah kan pada saat itu tuh beberapa momen itu lu sempet lagi bareng sama temen ya, yang menurut keterangan dia nih pada saat itu tuh lu ngapain? Maksudnya? Jadi pada contoh kayak momen pas lu mau dipalakin ya, nah itu kan lu nggak sadar, tiba-tiba lu sadar ini preman ini udah abis nih, udah bonyok nih. Iya. Nah kan saksinya nih temen lu nih, yang pada saat itu bareng sama lu. Menurut dia lu ngapain tuh preman? Itu abis, saya ya kayak berantem pada umumnya, cuman setiap dia mau mukul atau kan dia mau ngeluarin saja, mau nusuk, saya bisa ngindarin. Dia nyerang, saya ngindar, saya serang balik, terus pokoknya tektokan akhirnya sampai tuh preman ini nggak kuat lah atau gimana. Baru sadar, dan itu ketika ada kontak fisik Bang. Kalau belum kontak fisik masih sekedar omongan, nggak bakal kenapa-napa sih. Ini udah main fisik, udah kontak fisik, saya dirogoh kantong. Iya benar. Saya kayak, lu kayak gini apa sih, lu mana duit lu gitu. Udah kontak fisik lah, udah bahaya. Itu baru aktif. Anjir, gue speechless. Karena memang pada umumnya ya banyak ya di luar sana udah jadi fenomena umum ya Bang ya. Kayak orang nyari pegang, nyari wapak, apalagi anak-anak sekarang ya yang buat tawuran ya. Kan kebanyakan ngisi badan buat kebal ya. Iya, itu kejahatan ya larinya ya. Nah kalau lu sendiri kan itu posisinya ya memang untuk menjaga diri ya. Iya. Nah tadi gua sempet notice pada saat lu mencoba untuk menantang. Ngetes. Cara nggak langsung kan memang lu yang mendominasi kayak, wah gue punya pegangan nih. Gue nggak senang kayak gini nih. Nah tapi itu nggak aktif, itu gimana Bang?
Makanya sebenarnya benar juga kata guru kita kan. Sebenarnya kalau apapun hal yang dilakukan dengan emosi, dengan keras kepala, dengan ya karena kan emosi ini sifatnya setan, Pak. Iya benar. Emosi ini sifatnya setan. Semakin kita marah, semakin demen. Tapi semakin kita sabar, semakin kita tawadu, itu nggak akan kenapa-napa. Karena dari sayanya pribadi, emang dari hati ini, sombong, gue mau ngetes. Gitu. Kalau misal aktif atau enggaknya, saya walau alam. Yang saya alamin ketika terancam baru aktif. Iya. Tapi ketika kita sengaja untuk melakukan kejahatan dengan bermodal gue punya pegangan, itu nggak akan aktif, malah kita yang babak belur, malah lu yang habis. Iya. Itunya. Jadi istilahnya backing lu nih nggak bakal bertindak apa-apa. Iya, nggak bakal mau dia, apaan sih dia gitu. Nggak mau gue gitu lah. Bahasa ngetrennya. Berarti ya gue bisa simpulkan mungkin yang dipakai sama anak-anak sekarang buat tawuran itu hitam kali Bang ya, ke arah sana kali. Ya? Karena kan dunia gaib itu banyak jalur nih Bang. Ada untuk asmara. Iya betul. Ada untuk aura, ada untuk kejahatan, ada untuk benteng diri, dan untuk penjaga rumah juga ada. Banyak sih. Jalurnya tuh banyak kemana-mana. Kita mau kemana? Iya, soalnya dari kayak kasus lu sama kayak kasus di lapangan nih yang anak-anak pada tawuran dibacok nggak mempan, kan secara nggak langsung mereka yang mengancam kan, mereka yang menantang kan, dan itu aktif berarti kemungkinan beda jalur. Tapi niat awalnya kan dia enggak. Niat awalnya pakai itu karena dia satu pengen pamor, popularitas. Iya betul pasti. Dari nama lah ya. Iya. Cuman kalau sesama yang punya gitu, paling enggak hitam ini selalu kalah sama yang putih. Selalu kalah. Karena kan anak sekarang, gue tawuran, gue menang, gue dibacok nggak apa-apa, adalah angkuh dalam dirinya. Pasti angkuh. Sama dia robot atau enggak dia kebal pasti ada. Rasa angkuh tuh ada Bang. Tertantang. Yang jelas hitam. Itu pasti hitam. Bisa dipastikan itu hitam. Bisa dipastikan karena kalau yang benar ini kita bawa sholat, kita bawa ibadah ini nggak kenapa-napa, malah adem. Kalau yang hitam itu dampaknya? Dampaknya ya itu, saya kan udah nyoba. Iya. Saya udah nyoba. Kalau yang punya mungkin memang benar kebal, iya. Tapi biasanya mohon maaf ini bukan kata saya, ini kata abah saya. Kalau hitam itu harus upgrade. Entah 4 bulan, entah 6 bulan, atau entah berapa tahun sekali harus ke sana. Harus ke yang beli itu. Kalau kita kan misalkan nggak dapat dari sana seumur hidup, kalau kita bisa bawanya nggak usah balik lagi. Cuma syaratnya itu aja, ibadah, sedekah, pokoknya baiklah, kelakuan baik. Itu terus ngikut sampai kita kapanpun ngikut. Kalau yang modalan kayak hitam itu lebih ke ya kayak lu ngisi voucher aja, ntar abis nih lu beli lagi. Upgrade lagi, sana lagi. Anjir, gue baru tahu nih ya. Nah Bang, ada nggak sih yang dari pengalaman lu ini, ada nggak sih yang lu pengen sampai ini ke netizen ya, terlebih buat ya remaja-remaja yang masih tertarik ke dunia itu gitu. Ada pesan nggak buat mereka? Ada sih pesan. Kalau pesannya paling kalau boleh saja buat penjagaan boleh, dengan catatan contoh kan kita nggak tahu nih bakal terjadi apa di keluarga atau ke ibu. Pokoknya niat baik untuk menjaga itu boleh, dan itu benar datang ada, kita nggak usah upgrade. Kita nggak usah beli, kita nggak usah bayar si dukun, cuman cukup dengan puasa sama sholat. Kalau untuk kebaikan, cuman kalau untuk kejahatan buru-buru pulangin karena nanti di ujung waktu entah cepat atau lambat si jin ini pasti minta sesuatu. Ini udah pasti minta sesuatu. Entah contoh misalkan di kalian nggak kena, nanti anak atau cucu yang kena, itu udah pasti. Jadi beruntun. Kita nggak kena, enggak, gue ngapa-ngapa nih. Ya ntar bakal punya anak. Iya betul. Bakal punya cucu. Mungkin ke dia orang. Lebih baik nggak usah. Bahkan lebih baiknya lagi lillahi ta'ala aja. Benar. Pasrahin ke Sang Pencipta. Nggak usah lah gitu-gituan. Minta dijagain sama Allah aja ya. Iya, yakin aja. Oke Bang Oki, makasih banyak ya. Lu udah mau menyempatkan waktu untuk berbagi kisah lu ini di channel Penatua ya. Dan semoga menjadi pelajaran juga ya buat netizen di rumah ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatif. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Refdi Gol dari Penatua dan Bang Oki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.